Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau ila akhir zaman. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada dasarnya semua umat manusia akan masuk ke dalam surga. Di dalam surga itulah kita akan mendapatkan kenikmatan yang hakiki. Di dalam surga itulah kita akan berjumpa dengan manusia mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu orang yang tidak akan masuk ke dalam surga, yaitu orang yang tidak mau. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang tidak mau. Ada sahabat yang bertanya, "Wa man aba ya Rasulullah?" Siapakah orang yang tidak mau masuk surga itu ya Rasul? Nabi Muhammad menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa orangnya yang taat kepadaku, ia akan masuk surga. Dan barang siapa yang tidak taat kepadaku, sesungguhnya ia tidak mau masuk ke dalam surga. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada saudara kita yang di dalam menggapai surganya ia istiqomah di dalam mengerjakan sholat. Semua sholat sunnah dikerjakannya. Sholat qobliyah, sholat sunnah ba'diyah, sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, sholat hajat, sholat taubat, sholat tasbih, semua dikerjakan. Ada juga saudara kita yang di dalam menggapai surganya senantiasa melakukan ibadah puasa. Puasa sunnah semuanya dikerjakannya. Ada juga saudara kita yang di dalam menggapai surganya senantiasa bersedekah. Tiada hari tanpa bersedekah, tiada waktu tanpa bersedekah. Bahkan setiap ia beraktivitas senantiasa menyisihkan rezekinya untuk diberikan kepada orang-orang yang du'afa. Ada juga saudara-saudara kita yang di dalam menggapai surganya dengan banyak membaca Al-Quran. Bahkan tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang tiap hari khatam Al-Quran. Ada juga saudara-saudara kita yang menggapai surganya senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Walaupun suatu saat orang tuanya marah kepadanya, walaupun suatu saat orang tuanya berbuat salah kepadanya, ia tetap menerimanya dengan sabar, tidak pernah membalas kesalahan-kesalahan kedua orang tuanya dengan kemarahan-kemarahan. Ada juga orang yang menggapai surganya dengan senantiasa berbuat baik kepada orang lain, senantiasa memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Dan ada juga orang yang menggapai surganya dengan menebarkan ilmu. Pagi ia mengajar, sore dia mengajar, bahkan sampai malam pun dia masih mengajar. Waktunya dihabiskan untuk menebarkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga saudara-saudara kita yang di dalam menggapai surganya dengan menumbuhkan rasa mahabbah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena memang orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia akan masuk ke dalam surga. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah di hadapan sahabat-sahabat beliau. Rasulullah menerangkan tentang dahsyatnya hari kiamat. Semua sahabat menangis mendengarkan dahsyatnya hari kiamat itu. Tiba-tiba ada sahabat yang bertanya kepada Rasul, "Mata sa'ah ya Rasulullah? Kapankah terjadinya hari kiamat itu ya Rasul?" Rasulullah balik bertanya, "Memangnya apa yang telah engkau persiapkan di dalam menghadapi kiamat itu?" Dan sahabat itu menjawab, "Ya Rasul, belum ada yang aku siapkan untuk menghadapi kiamat itu. Amalku kepada Allah belum banyak, tetapi andalanku adalah aku mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau bersama orang yang engkau cintai. Di dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang mencintai aku, kata Rasulullah, maka ia akan bersamaku di dalam surga. Orang yang mencintai Rasulullah tidak hanya akan masuk ke dalam surga, tetapi masuk surganya bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu bagaimana caranya supaya kita mencintai Rasulullah? Yang pertama, dengan berziarah kepada Rasulullah di Madinah. Tidak bisa berziarah kepada Rasulullah di Madinah, maka kita bisa banyak berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak saudara-saudara kita di dalam membuktikan cintanya kepada Rasulullah dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kisah Rasulullah kita banyak baca, maka insya Allah akan menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di yaumil qiyamah nanti, ketika umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, matahari hanya sejengkal, otak manusia mendidih, semua manusia sengsara, semua manusia membutuhkan pertolongan, tetapi tidak seorang pun yang dapat menolong. Datanglah umat Islam kepada kakek manusia Nabi Adam. "Wahai Nabi Adam, tolong kami dari kesengsaraan mahsyar ini." Nabi Adam menjawab, "Maafkan aku cucu-cucuku, aku tidak bisa membantu kalian. Coba kalian datang kepada Nabi Nuh." Kita datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak bisa membantu, kata Nabi Nuh. Coba kalian datang kepada Nabi Ibrahim. Kita datang kepada Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim. Coba kalian datang kepada Nabi Musa. Kata Nabi Musa, coba kalian datang kepada Nabi Isa. Kata Nabi Isa, coba kalian datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad menangis melihat umatnya yang menderita. Nabi Muhammad menangis melihat umatnya yang sengsara. Saat itulah Rasulullah mengangkat kedua tangannya, memohon kepada Allah, menengadahkan mukanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah agar Allah membebaskan umat Islam dari kesengsaraan mahsyar. Saat itulah Allah memberikan pertolongan kepada umat Islam, diturunkan telaga Kausar.
dipisahkan umat Islam dari kaum kafir, dipercepat hisab umat Islam, dibuka pintu-pintu surga, berbondong-bondong umat Islam masuk ke dalam surga. Inilah yang disebut dengan syafa'atul uzma, syafaat yang agung yang hanya bisa diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang akan mendapatkan syafaat ini? Yang akan mendapatkan syafaat ini adalah umat Islam yang senantiasa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa membasahi bibir-bibir mereka dalam berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah engkau kepada Nabi, ucapkanlah salam kepadanya sebagai penghormatan kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu 'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali wa 'ala baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa la taj'alna tahta aqdamil munafiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi